Seseorang tidak akan dapat menerima penjelasan dan menolak, mengingkari saat seseorang itu berada di dalam kubur. Tidak bersentuhan dengan instrumen indera inti manusia. Keimanan itu berangkat dari anggapan, kepercayaan, dan keyakinan yang tidak bisa dibuktikan oleh indera inti manusia. Tidak di dalam pembuktian aku bersaksi, maka tidak di dalam indera, maka hal demikian apapun alasan Anda adalah kepercayaan. Sehebat apapun kamu berbicara tentang widodari, dalil setumpuk gunung kamu baca, kamu omongkan, dan semua buku kamu itu ya ini agak, jadi yang dibutuhkan bukan wawasan widodari, yang dibutuhkan bukan wawasan surga, yang dibutuhkan bukan wawasan air madu di jero surga, yang dibutuhkan bukan wawasan tajri min tahtiha anharu khalidina fiha abada, yang dijadikan bukan masalah wawasan Tuhan, wawasan tauhid, tapi yang dibutuhkan ilmu tauhid, ilmu Tuhan, ilmu bidadari, ilmu surga, ilmu pulang. Kamu tidak akan dapat pulang jika tidak punya ilmunya pulang. Kamu tidak akan pulang jika hanya punya wawasan pulang. Praktek nih towis. Duwe wawasan pulang punya. Kamu menguraikan pergi itu adalah, pulang itu adalah, tapi kamu nggak pernah bergerak karena memang nggak punya ilmu nih mulai. Nggak punya ilmu nih mulai apa? Gak kenal sing duwe omah, gak kenal omai, gak roh alamat rumahnya, gak roh sistem rumahnya, gak roh sistem perjalanan menuju rumah, gak tahu mekanismenya untuk menuju rumah. Ini ilmu, maka kamu bohong kamu walaupun berbicara banyak tentang pulang ya. Akhirnya mung cangkeme dadi menir kan gitu. Keimanan bukan masalah anggapan, merasa beriman. Keimanan bukan masalah perasaan, koyoke aku iman. Iman bukan masalah intuisi, aku iman pora ya, iman lah kan gitu. Kayaknya hanya praduga, koyoke wali songo ke wonge iman nih, berarti nek aku koyok wali songo berarti ya iman. Akhirnya tuku sorban koyok wali songo, iwi yo ngira-ngira wali songo ki piye ya kira-kira ya anune ketune ya. Oh ngene kan gitu. Akhirnya diterokne. Sorbane piye ya ngene. Nek mati piye ya kan gitu. Oh ngene kan gitu. Akhirnya diterokne. Akhirnya diterokne bentuke trompah. Makune enek suatu saat enek kabar biyen Sunan Bonang ki ndek kono, enek wong cerita Sunan Bonang itu ternyata nek mlaku deglok ngene gitu. Akhirnya kowe nerokne ben koyo Sunan Bonang deglok, padahal saat itu Sunan Bonang lagi kecocok ri. Apa dikira Sunan Bonang gak entuk kecocok ri po? Bulak balik Sunan Bonang kecocok riki. Oh nggak salah kaprah. Akhirnya ben koyok wali mbok sowani terus. Jadi biasanya kan sowan gede wali kan gitu kan biasanya kan enggak. Oh sing di jero itu wis dadi lemah lho sowan piye lho wong para wali ki wis digone Gusti Allah. Kalau kamu menganggap wali kucik di kuburan, kamu menyesatkan loh jane asline. Pangapunten lo ya, asline lo ya. Kowe moro sowan digone Sunan Kalijaga nek Kadilangu kono. Karena kamu menganggap sowan digone kuburane padha karo sowan wali Raden Said. Ngerti enggak?
innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Raden Said ki wis slamet, kalau memang slamet bisa selamat juga kira-kira. Kemudian Raden Said ki sudah nyatu dengan Tuhan. Terus kowe mororono, kowe kisinan gak kira-kira? Gitu. Nek kowe nganggep jek ndek kono, berarti kowe nyesatne Raden Said piye to? Ngono tak mbok jaluki tulung ya Allah lumantar Raden Said, roh Raden Said sang waliullah. Saya mohon, saya itu sudah lama, aku sudah umur 40 gung duwe jodoh, mbok tolong golek kita. Utangku ya numpuk-numpuk. Raden Said waliullah tolong saya diaturkan untuk dicarikan duit tinggi nyaur utang. Kira-kira Raden Said pomene di kuburan tenan karo mandeng ini iki bocah gendeng ta. Aku mbiyen wae pengen ngamal kuwi nyolong lho. Aku saiki wis garek jenazah jasad wis bosok jek kon nyolong kan gitu. Kira-kira Raden Said ngono kira-kira. Jadi afakullama ja'akum rasul bima la tahwa anfusukum astakbartum. Jadi astakbartum, ilmu hakikat, ilmu yang membuka tentang keberadaan diri Tuhan yang tidak sesuai dengan angan-anganmu, tidak cocok karo konsepmu sing mbok waca, lalu kamu menyombong, maka beberapa orang itu kamu dustakan, kamu olok, kamu fitnah, dan beberapa yang lain kamu bunuh. Kan itu faktanya, dalam sejarahnya selalu begitu. Sehingga ayatnya sebenarnya qad ja'akum, selalu ada di antara kamu pemegang kebenaran. Jadi kebenaran itu jemaah rahimakumullah, kalau ini kitab, kalau ini tulisan, kalau ini undang-undang, kebenarannya itu di undang-undang atau pemegang kebenaran, kan begitu. Pada saat kita berbicara bahwa kebenarannya siapa sih, Qurannya atau yang melontarkan Quran, kan gitu toh. Kalau kebenarannya Quran, oke, Quran itu benar. Apakah kira-kira seandainya Nabi Muhammad itu yoswone nggak hanya 63 tahun, kira-kira Quran ki apa ya kira-kira tetap 30 juz? Ya untuk Nabi Muhammad ki umurnya tuh ngomong sudah telu. Nek umpamane umure ki 120 jemblek sampean, mungkin gak 30 juz mungkin. Untung ngomong sudah telu tahun. Ya. Jadi ini kan hanya sebuah ajak berpikir saja. Jadi Nabi Muhammad ki pada saat kebenarannya Al-Quran atau mengucapkan Al-Quran, mestinya adalah yang menyampaikan toh, karena ini yang tahu persis adalah Nabi Muhammad. Yang tidak tafsir hanya Nabi Muhammad, setelahnya semuanya tafsir, kecuali kalau Nabi Muhammad memang membuat wakil. Tapi terus terang, nek dibuka begini loh ya, kalau saya ini memiliki organisasi, kemudian saya membentuk organisasi itu enak direkture, kalau direktur itu nggak mempersiapkan generasi direktur kelak selanjutnya saat dia itu sudah jelas akan meninggal atau pensiun, maka itu sebodoh-bodohnya pemimpin. Saat Pak Karno tidak mempersiapkan konstitusinya untuk adanya keberadaan dia sebagai presiden, Soekarno-nya ada masanya, Soekarno-nya ada masanya, akan tetapi presidennya itu adalah masa di mana Indonesia masih ada presiden Indonesia. Pada saat Pak Karno tidak mempersiapkan konstitusi bersama dengan wakilnya, bersama dengan
DPR atau MPR atau legislatifnya, maka pendiri bangsa ini bodoh semua. Saat bodoh-bodoh pemimpin saat tidak mempersiapkan pemimpin lanjutan yang fungsinya sama dengan pemimpin itu. Maka jika Nabi Muhammad tidak membuat pelanjut, maka sebodoh-bodohnya utusan. Neswo. Ayatnya ini gitu loh, mereka ayatnya ini kok. Maka sangat jelas dan gamblang terang. Awal kehidupan itu adalah makrifat. Untuk dapat makrifat, hanya jika ada yang berhak wenang menunjukkan Tuhannya. Karena makrifat itu perihal menunjukkan siapa Tuhanmu. Dan untuk mengetahui siapa Tuhanmu harus dengan mencari ilmu. Mutlak harus mencari guru jati dalam bahasa Jawa. Sejatining guru. Sehingga pemahaman proses kesadaran pencerahan. Makanya maka dikatakan begini di dalam Al-Baqarah 145. Ini Nabi Muhammad juga ngalami. Faktanya ada ayat ini. Itu ya, ada ayat. Jika kita mengikuti pola tafsir. Kemudian dia berhaluan orientasi agama adalah dengan peninggalan orang masa lalu yang disebut kitab yang ditulis oleh orang lalu. Utul kitab, katakanlah walain anaitaladhi utul kitab bikuli ayatih. Jika kamu mengundang, menghadirkan mereka, orang-orang yang telah dalam keberagamaan kitab, bacaan dari orang-orang masa lalu yang ditulis oleh orang masa lalu, dan dari katanya ke katanya dan hasil kesepakatan bahwa itu sudah beragama, maka semua landasan dan dasar fakta bahwa beragama itu adalah alimul ghaibi wa syahadati. Beragama itu mengenali gaibnya diri Tuhan dan bersaksi atas keberadaannya Tuhan yang gaib, yang menjelaskan dengan berbagai keterangan dengan nalar, rasional, akal dan nakal. Mereka tetap tidak akan pernah mau mengikutimu dan mereka tidak akan berkiblat kepadamu. Maka kamu pun tidak perlu berkiblat dengan mereka. Sebagian dari mereka pun tidak akan berkiblat di antara mereka sendiri. Maka kamu sesungguhnya bagian dari orang-orang yang zalim. Ini ayat. Pada bab tertentu ya. Tapi masalahnya kan begini ya, masalahnya begini. Menungso kuwi umume jenenge menungso itu pada umumnya manusia itu senengane ngaten. Memandang dirinya an-ra'austaghna, merasa dirinya wis cukup, merasa dirinya wis duwe kepinteran. Sehingga berlaku semuji berpakaian semuji, berlaku kemeluhur berpakaian luhur, berlaku sombong menunjukkan kesombongan, dan arogan berlaku berseragam arogan, kan gitu dah umumnya. Maka hampir semua dari diri kita itu begini, tertulis di atas itu. Saat ada fenomena-fenomena kesalahan, saat ada fenomena-fenomena reses, saat ada fenomena-fenomena kekurangan, saat ada fenomena, itu langsung berpikir itu akibat dosa-dosa kamu, dosa-dosa mereka, dosa-dosa dia, dosa-dosa dunia. Aku tidak.
Nggih napa mboten? Entah apapun agamanya, entah apapun kelompoknya, entah apapun alirannya, setiap kali ada fenomena-fenomena di ayat moco ya ayyuhal kafir, itu langsung mikir dia. Al-azabul kabir, dapat azab yang besar, mereka. Tidak pernah muhasabah, tidak pernah tafakur, mung goro-goro kopian. Goro-goro ini buntel gak wani tafakur. Jadi kalau kamu gak wani tafakur, bahwa bisa jadi yang kamu yakini salah, lepaskan bajumu, lepaskan sorbanmu, lepaskan sajadahmu, udah di jero jeding, maka kamu akan tampak telanjang. Maka kamu berpikir, gek agamaku salah. Kalau gitu berarti gak berani, gek agamanya bener neng aku sing salah, gek tafsir aku salah. Karena agama kita selama ini adalah tafsir agama, bukan agamanya Nabi Muhammad. Tapi selama ini kita adalah agama tafsir agama. Yang kamu ikuti itu tafsir agama, tafsir Jalalain, tafsir Al-Munjid, tafsir Al-Munir, tafsir Al-Manar, kan gitu. Enek po we maca tulisan tafsir Nabi Muhammad Rasulullah SAW, enek po? Nek kowe ra enek berarti ojo gelo. Nek tak ono nek kowe agamamu itu agama tafsir agama, ojo nesu. Karena faktanya kowe duwe kitab tafsir Nabi Muhammad po? Gak duwe to? Mula aja nesu. Mergo kowe nek tuku di Gramedia sing dikono enek tafsir Al-Hikam, enek tafsir Al-Manar, enek tafsir Al-Munir, enek tafsir Al-Jalalain. Kan gitu. Sing mbok tuku. Sopo sing ngarang? Duduk Nabi Muhammad. Nggih. Maka kita selama ini agama kita agama tafsir. Maka aja sok bener. Aku ndirek Nabi Muhammad, ora iso wong gak duwe bukune tafsir itu. Ya. Ilmu itu adalah inisiasi, metode inisiasi tunjuk untuk membuka hakikat sesuatu. Innalladzi yubayyinaka innama yubayyinuna Allah, ditunjukkan tentang hakikat, ditunjukkan tentang Tuhan, ditunjukkan tentang jati diri fitrah manusianya. Ilmu itu pasti melewati fase-fase indera, fase-fase penalaran, fase-fase rasional, fase empiris, aksiologi. Ya, totok maning nganggo akademik, fase pembuktian rasa, kan gitu. Jadi kalau masalah ilmu tidak mengalami fase cocok logi, ngaten loh. Cocok logi gudak kadek matuk, nek cocok tinggu, nek gak cocok moh, kan gitu. Sopo sing ngaji, oh si A cocok, ayo budal, kan. Sopo sing ngaji B moh, kan gitu kan, biasanya kan begitu. Jadi kalau kita tuh mau apa kritis, golek sing ngaji ki sing cocok, wong ngaji ki jelas berarti harusnya yang berhak upamanya ya tahu persis tentang surga, neraka, Allah itu tahu persis. Jadi ini kowe Ustadz, tolong saya tunjukkan Allah di mana, kemudian nganggo ayat Nabi Musa wae ya, saat tempatnya pengen roh, akhirnya dibelegar. Itu ayat ini bisa, kalau ini nggak disinkronkan pada saat umatnya Nabi Musa itu pengen roh Gusti Allah itu dengan moto meripat koyok delok gitu loh, kan gitu, maka menggelegar. Tapi kalau di dalam ayat walakin takmal qulub allati fi sudur, untuk melihat kebenaran itu tidak dengan absor saja tidak,
Maka ayatnya absor. Saat umatnya Nabi Muhammad itu ingin umatnya Nabi Musa ingin melihat Allah secara ainun, secara mata, dan secara absor, maka gejolak jagat itu ada ayat innaha afalam yasiruna fi'at fatakuna lam kulub au adun yasma'unya biha innaha la ta'mal absor walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Banyak manusia tidak berjalan. Alif nun an itu pembuktian langsung kontekstual.